Shalom, selamat pagi para anggota Pelkat PKLU, GPIP dimanapun berada. Pagi hari ini, tanggal 9 Januari tahun 2024, kita berjumpa kembali di dalam program kami dan Pelkat PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenankanlah, nama saya Bambang Sulistianto, anggota Pelkat PKLU Jemaat Maranatha Banjarmasin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami menghadap Tuhan selain mengucap segala puji syukur terima kasih. Tuhan telah menyertai kami hingga pagi hari ini dengan tidak kurang sesuatu apa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami yang akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sertailah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan mendiamkan suara-suara di dalam hati kami, dan biarlah suara Tuhan yang akan kami dengar lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah biar doa dan permohonan kami Tuhan pagi hari ini, yang semuanya ini kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, anggota Jemaat Pelkat PKLU dimanapun kita berada, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa
bangsa ini melalaikan pekerjaannya, pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu, anggota Pelkat PKLU dimanapun berada, kami akan bacakan renungan pada pagi hari ini yang diambilkan di dalam Sabda Bina Umat yang oleh Majelis Sinode diberi judul Siapakah Tuhan Itu? Siapakah Tuhan? Tidak kenal aku Tuhan itu. Pertanyaan dan sekaligus pernyataan Firaun, Raja Mesir, yang dengan kekuatannya meragukan kuasa Allah Israel. Firaun jelas dan tegas menolak permintaan Musa dan Harun agar mengizinkan bangsa itu pergi untuk mengadakan perayaan bagi Allah di padang gurun. Ayat ke-1 dan 2. Firaun tidak mengenal Tuhan yang disembah Musa, Harun, dan Israel, dan hanya mengenal dewa-dewa berhala Mesir. Bahkan Firaun menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa matahari di dalam kepercayaan Mesir saat itu. Firaun tetap bersikukuh menahan umat Israel dan terus mempekerjakan mereka secara paksa dengan beban pekerjaan yang lebih berat lagi. Ayat ke-5 sampai ke-9. Melalui Musa dan Harun, Tuhan menghendaki agar bangsa ini bebas dari penderitaan. Israel adalah anak dan miliknya, bukan milik Firaun. Di Mesir mereka tidak bisa melaksanakan ibadah bagi Allah. Untuk menyembah Tuhan, umat harus pergi ke padang gurun. Inilah yang dikatakan Musa dan Harun. Sebaliknya, orang Israel secara hukum hanya boleh menyembah dewa-dewi Mesir. Bahkan Firaun merasa bahwa hanya dialah penguasa di Mesir, layak disembah dan harus dituruti semua titahnya. Orang yang tak mengenal Tuhan di dalam hidupnya menggambarkan hidup hanya seturut kehendak hatinya sendiri. Bagi umat yang percaya, kita bersyukur mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sebagai muridnya, kita mempunyai Tuhan yang peduli dan sedia mendengar serta menolong umatnya dari pergumulan hidup. Jangan sampai pergumulan dan perjuangan hidup menjadikan kita bimbang dan meragukan kuasa Allah. Seorang yang mengenal Tuhan dan memiliki relasi yang akrab dengannya akan menikmati sukacita serta keyakinan teguh bahwa kasih Tuhan selalu beserta dan memberkati kehidupannya.
Demikianlah renungan pada pagi hari ini yang diambilkan dari Sabda Bina Umat. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk kita pada pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam pembacaan Sabda Bina Umat tadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali hamba-Mu menghadap kehadirat Tuhan Yesus seraya mengucap segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, melindungi kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima dan kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi bagian daripada kehidupan kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk menapak hari-hari selanjutnya. Berkatilah kami semua Tuhan, para anggota lansia, para anggota perkat PKLU, jemaat GPIP dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami di dalam tahun 2024 ini. Biarlah tahun 2024 ini menjadikan momentum bagi kami, para anggota perkat PKLU, jemaat GPIP dimanapun kami berada, untuk selalu mengingat akan kebesaran kasih Tuhan, begitu besarnya kuat kuasa Tuhan, sehingga biarlah kami semua hanya selalu mengandalkan pada kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi yang telah menyertai kami, jemaat GPIP, khususnya perkat PKLU dimanapun berada, yang telah mengikuti doa dan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, yang semuanya ini kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih anggota perkat PKLU GPIP dimanapun berada. Sampai ketemu di lain kesempatan di dalam acara bersama, yaitu kami dan perkat PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati.